Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Pujiwa Saputro dari Universitas IFET Semarang, kelas pendidik kelas PVTMO reguler 6B pada prodi Pendidikan Vokasional Teknik Mesin Otomotif semester 6. Ya, kali ini kita akan membahas sistem rem. Kita akan mengupas lebih dalam apa sih sistem rem dan lain-lain. Sebelumnya, marilah kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, kita akan membahas sistem rem. Yang pertama adalah pengertian sistem rem. Sistem rem adalah mekanisme perlambatan kecepatan kendaraan agar laju kendaraan bisa dikendalikan. Sistem pengereman menggunakan prinsip perubahan energi dari energi gerak ke energi panas, sehingga gerakan pada roda kendaraan bisa berkurang. Rem dirancang untuk mengurangi kecepatan, memperlambat atau menghentikan kendaraan, atau untuk memungkinkan parkir pada tempat yang menurun. Peralatan ini sangat penting pada kendaraan yang berfungsi sebagai alat keselamatan dan menjamin pengendaraan yang aman. Jadi pengertian sistem rem ini adalah fungsinya adalah memperlambat kecepatan kendaraan saat melaju agar laju kendaraan bisa dikendalikan. Ketika kendaraan melaju dengan kecepatan tertentu, akan ada tiba masa saatnya sistem rem itu akan berfungsi, di mana akan memperlambat kendaraan saat melaju tersebut, sehingga gerakan pada kecepatan kendaraan tersebut akan melambat bahkan sampai berhenti. Dan sistem rem ini menggunakan prinsip dari energi gerak ke energi panas yang dihasilkan dari gesekan pada komponen sistem rem. Rem dirancang untuk mengurangi kecepatan atau memperlambat dan menghentikan kendaraan, atau untuk memungkinkan parkir pada tempat yang menurun. Jadi ketika bidang parkir itu agak miring, itu memungkinkan kendaraan akan bergerak maju ke bawah sesuai kemiringan tersebut. Maka sistem rem ini untuk parkir sangat berguna sekali agar kendaraan tetap terdiam di tempat. Dan peralatan ini sangat penting pada kendaraan dan berfungsi sebagai alat keselamatan dan menjamin pengendara yang aman. Jadi untuk alat keselamatan. Jadi bayangkan ketika kendaraan melaju dengan kecepatan tertentu dan tidak bisa memperlambat atau berhenti, itu akan mengakibatkan kecelakaan pada pengendara kendaraan tersebut. Lanjut, prinsip kerja sistem rem. Sistem rem menggunakan prinsip perubahan energi dari energi gerak ke energi panas. Jadi sistem rem itu dari energi gerak, yaitu gerakan dari gesekan tadi, ke energi panas. Jadi dari gerakan yang menghasilkan gesekan tadi dan gesekan tadi akan menimbulkan panas. Gitu. Ini adalah kebalikan dari mesin. Mesin kendaraan menggunakan perubahan energi dari panas, pembakaran ke bentuk gerakan. Namun pada saat gerakan itu disalurkan ke roda, ada mekanisme lain yang memperlambat putaran roda dengan mengubahnya ke energi panas. Jadi kalau mesin itu dari panas pembakaran ke gerakan, tapi kebalikannya kalau rem itu dari gerakan
berubah menjadi ke energi panas karena terjadi proses gesekan tadi. Gitu. Ini karena energi tidak dapat dibuat dan dimusnahkan, sehingga untuk menghilangkan sebagian energi pada roda kendaraan harus diubah ke bentuk lain. Bentuk perubahan energi yang paling memungkinkan adalah perubahan ke energi panas. Jadi pada prinsip ini kembali ke hukum energi, yaitu energi tidak dapat dibuat dan tidak dapat dimusnahkan, tapi energi dapat diubah dari bentuk satu ke bentuk yang lainnya. Gitu. Dan kalau sistem rem ini memanfaatkan hukum tersebut dengan merubah dari perubahan energi gerak menuju panas, sehingga akan menghasilkan gesekan dan memperlambat laju kendaraan. Lanjut, jenis-jenis sistem rem. Sistem rem di sini ada dua, yaitu tromol dan cakram. Pada rem tromol, sistem rem tromol adalah sistem pengereman tertutup yang menggunakan komponen berbentuk seperti mangkuk yang diletakkan di bagian luar kampas rem. Jadi rem tromol ini pengeremannya yaitu ada di dalam tertutup, jadi tidak kelihatan dari luar. Makanya sistem rem ini tertutup menggunakan seperti mangkuk. Nah, mangkuk ini akan menempel pada roda dan mengikuti putaran roda, gitu, yang diletakkan di bagian luar kampas rem. Jadi kampas rem itu di dalam ada dua, dan tromol ini itu adalah media gesek, media perlambatan. Jadi pada sistemnya tromol ini berbentuk seperti mangkok dan bergerak sesuai putaran ban. Lalu ada kampas dua dan akan menggesekkan jika diaktifkan akan bergerak keluar. Jadi akan menggesek bagian dalam tromol, akan menghasilkan gesekan, lalu akan memperlambat kecepatan pada kecepatan roda dan kendaraan. Komponen berbentuk mangkuk ini dinamakan tromol dan terhubung dengan roda kendaraan seperti tadi ya. Sementara di dalam tromol rem terdapat dua buah kampas rem yang memiliki luas penampang cukup besar. Saat rem diaktifkan, maka kedua kampas remnya akan menekan permukaan dalam tromol rem ke arah luar, sehingga gerakan tromol dan roda bisa berhenti. Gitu. Lanjut. Yang kedua adalah sistem rem cakram. Rem cakram adalah sistem rem terbuka yang menggunakan metode penjepitan piringan untuk menghentikan putaran piringan rem. Untuk komponennya terdapat sebuah piringan berbentuk lingkaran yang terhubung dengan roda. Lalu pada satu titik terdapat dua kampas rem yang terletak di samping kanan dan kiri. Saat rem diaktifkan, kampas rem akan menjadi bagian piringan yang berputar, sehingga putaran roda serta piringan rem akan berhenti. Jadi kalau untuk sistem rem ini, sistem rem cakram itu seperti piringan di luar piringan. Jadi ini terbuka terlihat dari luar dengan mata telanjang ya. Dan ada dua prinsip kampas. Kampas ini sebenarnya untuk media gesek dari media perlambat dari sistem rem. Jadi ketika piringan ini berputar dan rem datang, maka kampas akan menjepit piringan tadi seperti ini. Ini akan mengakibatkan piringan rem akan terjepit dan akan semakin memperlambat. Keunggulan pada sistem rem cakram ini adalah untuk digunakan sebagai alat untuk kendaraan yang memiliki kecepatan tinggi. Jadi untuk kendaraan yang kecepatan tinggi menggunakan sistem rem ini. Untuk kendaraan yang bermuatan besar seperti
membawa barang dan penumpang itu biasanya menggunakan sistem rem tromol. Ya, rem tromol ini tidak disarankan untuk pada kendaraan yang memiliki kecepatan tinggi. Namun pada rem tromol, sistem rem tromol itu sangat disarankan untuk kendaraan berpenumpang atau bermuatan berat, karena sistem rem tromol memiliki daya rem yang sangat besar. Kalau sistem rem cakram itu digunakan untuk kendaraan yang laju sangat cepat, jadi digunakan untuk ini sangat memungkinkan rem cakram pada kendaraan yang cepat, karena rem cakram ini memiliki daya dingin yang sangat cepat karena berada di luar kendaraan dan bersifat terbuka. Tetapi untuk kendaraan sistem rem tromol tadi itu pendinginannya agak lama karena dia di dalam senar tertutup, jadi untuk pendinginannya agak lambat begitu. Oke, lanjut. Ya, komponen sistem rem. Komponen sistem rem ini ada dibagi tiga, yaitu pada komponen input, penghubung, dan output. Komponen yang pertama, komponen sistem rem, komponen input. Komponen input merupakan bagian sistem rem yang berfungsi sebagai tempat aktivasi sistem pengereman. Dari komponen inilah pengemudi mengaktifkan sistem rem. Biasanya yang termasuk dalam komponen input adalah pedal rem pada mobil. Untuk pada mobil ini, pedal rem itu adalah titik awal aktifnya sistem rem. Jadi ini adalah gerakan pertama, adalah pengaktifan. Jadi pedal rem ini biasanya ada di bawah, di antara pedal gas dan pedal kopling, dan remnya ada di tengahnya. Itu akan mengaktifkan sebuah gerakan dan akan menghasilkan gerakan dan mengaktifkan pada komponen sistem rem. Jadi pada saat pedal rem diinjak atau ditekan, itu akan mengaktifkan komponen pada komponen penghubung, dan penghubungnya akan lanjut ke komponen output, lanjut ke komponen penghubung. Ya, komponen penghubung adalah bagian sistem rem yang menghubungkan gerakan pada input menuju aktuator rem. Meskipun bagian ini hanya menghubungkan, namun konstruksinya juga harus diperhitungkan agar tidak mengalami kerugian tenaga. Yang masuk dalam bagian ini adalah kawat rem pada sistem mekanik, atau kalau yang lebih maju menggunakan hidrolik, dan pada bus biasanya menggunakan tekanan angin. Pada sistem mekanik, sistem rem mekanis itu menggunakan kawat atau di bengkel biasanya disebut sling. Jadi kalau prinsip sistem rem mekanik menggunakan kawat itu biasanya memanfaatkan tenaga tarik dari kawat rem tadi. Kalau untuk sistem hidrolik itu menggunakan penghubungnya adalah pipa. Pipa itu nanti di dalam pipa itu terdapat berisi oli dengan viskositas tertentu atau kekentalan tertentu untuk digunakan sistem rem memanfaatkan energi tekan untuk menggerakkan aktuator rem. Dan pada bus biasanya menggunakan tekanan angin, tetapi tekanan ini
sangat jarang digunakan pada kendaraan umum. Yang lebih umum itu kebanyakan adalah hidrolik dan kawat atau seling tadi. Jadi untuk sistem rem pada saat ini lebih banyak menggunakan media hidrolik dan kawat. Kalau angin itu baru dikembangkan dan sangat mungkin akan sangat digunakan pada kedepannya. Dan lanjut ke komponen sistem rem atau di bagian akuator rem. Akuator rem adalah komponen yang bertindak langsung menghentikan putaran roda. Di bagian inilah proses perubahan energi dari energi putar ke energi panas terjadi. Kinerja akuator rem hanya akan aktif saat pengemudi mengemudikan melalui bagian input. Jadi akuator ini akan langsung bekerja di penghentian putaran roda tadi. Akuator itu artinya adalah pelaksana atau penggerak. Jadi pada akuator ini dari input rem tadi akan digerakkan oleh kaki yang ditekan oleh kaki, lalu tenaga itu akan diteruskan ke melalui penghubung dari kawat atau hidrolik tadi, lalu akan dilanjutkan ke akuator rem, yaitu komponen akhir dari bagian sistem rem komponen yang bagian akhir. Ya, jadi ini yang akan menghentikan roda, yaitu termasuk adalah seperti kampas rem. Ya, kampas rem ini kalau tromol tadi akan menjepit, akan menggerak keluar dan akan menekan bagian rem tromol bagian dalam mangkuknya. Kalau cakram tadi akan menjepit piringan dari sistem rem tadi untuk memperlambat dan menghentikan kendaraan. Nah, pada kampas yang masuk akuator ini adalah seperti kampas tadi. Masuk dia. Dan lanjut, ya ini adalah tugas untuk kalian semua. Tugasnya adalah deskripsikanlah komponen sistem rem dan analisa cara kerja komponen rem tersebut. Jadi deskripsikanlah komponen sistem rem dari bagian pedal. Jadi pedal, apa sih pedal? Pedal itu bla 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 dan fungsinya gini gitu ya. Dan analisalah cara kerja komponen rem tersebut. Jadi cara kerjanya. Jadi contohnya adalah kampas rem. Kampas rem itu seperti apa sih? Oh, ternyata kampas rem seperti ini bentuknya. Lalu fungsinya apa sih? Gitu ya. Fungsi dari komponennya apa dan analisa kerja dari sistem rem itu komponennya tadi bagaimana. Jadi dijelaskan. Oke. Dan lanjut. Oke, terima kasih. Itu tadi adalah penjelasan sistem rem secara dasar, secara umum. Sebenarnya masih banyak lagi untuk penjelasan sistem rem ini, seperti komponen, macam-macam sistem rem, macam-macam bahan kampas, dan lain-lain. Untuk pertemuan kali ini saya rasa cukup. Sekian, terima kasih. Jika ada pertanyaan atau masukan dapat langsung di komentar di kolom komentar channel ini ya. Mohon maaf jika saya melakukan kesalahan dalam
ucapan atau gerakan yang mungkin tidak dimengerti. Jika ada kesalahan pada video ini, mungkin kekurangan input suara atau kualitas video yang sangat buruk, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.